Selama ini kita nggak pernah ada namanya pengangkatan serentak, nggak ada. Ini kan bukan pilkada atau pilpres. Kalau pemerintah tidak bisa meyakinkan publik, maka Ombudsman menyampaikan kembali ke model lama. Selama ini kita nggak pernah ada namanya pengangkatan serentak, nggak ada. Ini kan bukan pilkada atau pilpres. Selama ini, sejauh dia sudah ditetapkan NIP-nya, lalu kemudian SK pengangkatan sudah diserahkan, masing-masing instansi kemudian cari sendiri jadwalnya. Artinya apa? Itu pengangkatannya itu bertahap atau sesuai saja dengan kondisi masing-masing instansi. Bagi kami itu cukup merugikan sebetulnya, sangat merugikan, dan bagi kami sangat dolim gitu, karena ya kita setelah ini mau bagaimana gitu loh, malah menciptakan pengangguran baru, pengangguran semu. Apalagi ini kerugiannya itu beragam macam-macam, ada yang kerugian udah terlanjur resign, ada yang harus bayar penalti, ada yang udah terlanjur beli tiket pesawat dan nggak bisa di refund, ada yang udah terlanjur pindah ke lokasi penempatan. Ombudsman telah menerima 50 pengaduan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara pada Oktober tahun 2025. Kami menerima pengaduan dari sekitar 50 pelamar ASN, termasuk PNS dan P3K, kata anggota Ombudsman Robert Naendi Jawen di Gedung Ombudsman, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Menurut dia, jumlah tersebut belum termasuk mereka yang menyampaikan keluhan dan pertanyaan secara langsung maupun melalui akun media sosial. Kamis pekan lalu, Ombudsman menerima sejumlah perwakilan dari 50 calon aparatur sipil negara 2024 yang menyampaikan pengaduannya. Diakuinya, lembaganya belum memasuki tahap peninjauan dan baru dalam proses penggalian informasi. Namun jika kasus tersebut kemudian masuk tahap peninjauan, kemungkinan besar yang akan menjadi sasaran laporan adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pihak lain yang terkait. Pengangkatan CASN yang ditunda dari Maret tahun 2025 menjadi Oktober tahun 2025. Sedangkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mundur dari Oktober tahun 2025 menjadi Maret tahun 2026. Endi Jawen tidak hanya menerima laporan pengaduan dari CASN, tapi juga mengatakan Ombudsman telah menerima pengaduan dari beberapa kepala daerah. Mereka mengaku khawatir akan terganggunya layanan publik seperti layanan kesehatan jika pengangkatannya ditunda. Alasannya karena pemerintah daerah terlanjur melepas pegawai honorer mereka yang melamar sebagai CASN. Dengan asumsi mereka juga akan mendapat tenaga baru dari pelamar CASN yang seharusnya diangkat Maret. Sesuai dengan aturan, seseorang yang dinyatakan lolos seleksi CASN harus menyertakan surat pengunduran diri dari tempat kerja sebelumnya. Ombudsman telah menerima 50 pengaduan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara pada Oktober tahun 2025. Kami menerima pengaduan dari sekitar 50 pelamar ASN, termasuk PNS dan P3K, kata anggota Ombudsman Robert Naendi Jawen di Gedung Ombudsman, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Menurut dia, jumlah tersebut belum termasuk mereka yang menyampaikan keluhan dan pertanyaan secara langsung maupun melalui akun media sosial. Kamis pekan lalu, Ombudsman menerima sejumlah perwakilan dari 50 calon aparatur sipil negara 2024 yang menyampaikan pengaduannya. Diakuinya, lembaganya belum memasuki tahap peninjauan dan baru dalam proses penggalian informasi. Namun jika kasus tersebut kemudian masuk tahap peninjauan, kemungkinan besar yang akan menjadi sasaran laporan adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pihak lain yang terkait. Pengangkatan CASN yang ditunda dari Maret tahun 2025 menjadi Oktober tahun 2025. Sedangkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mundur dari Oktober tahun 2025 menjadi Maret tahun 2026. Endi Jawen tidak hanya menerima laporan pengaduan dari CASN,
tapi juga mengatakan Ombudsman telah menerima pengaduan dari beberapa kepala daerah. Mereka mengaku khawatir akan terganggunya layanan publik seperti layanan kesehatan jika pengangkatannya ditunda. Alasannya karena pemerintah daerah terlanjur melepas pegawai honorer mereka yang melamar sebagai CASN. Dengan asumsi mereka juga akan mendapat tenaga baru dari pelamar CASN yang seharusnya diangkat Maret. Sesuai dengan aturan, seseorang yang dinyatakan lolos seleksi CASN harus menyertakan surat pengunduran diri dari tempat kerja sebelumnya. Ombudsman telah menerima 50 pengaduan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara pada Oktober tahun 2025. Kami menerima pengaduan dari sekitar 50 pelamar ASN, termasuk PNS dan P3K, kata anggota Ombudsman Robert Naendi Jawen di Gedung Ombudsman, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Menurut dia, jumlah tersebut belum termasuk mereka yang menyampaikan keluhan dan pertanyaan secara langsung maupun melalui akun media sosial. Kamis pekan lalu, Ombudsman menerima sejumlah perwakilan dari 50 calon aparatur sipil negara 2024 yang menyampaikan pengaduannya. Diakuinya, lembaganya belum memasuki tahap peninjauan dan baru dalam proses penggalian informasi. Namun jika kasus tersebut kemudian masuk tahap peninjauan, kemungkinan besar yang akan menjadi sasaran laporan adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pihak lain yang terkait. Pengangkatan CASN yang ditunda dari Maret tahun 2025 menjadi Oktober tahun 2025. Sedangkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mundur dari Oktober tahun 2025 menjadi Maret tahun 2026. Endi Jawen tidak hanya menerima laporan pengaduan dari CASN, tapi juga mengatakan Ombudsman telah menerima pengaduan dari beberapa kepala daerah.